Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabatku, para pecinta channel Sautul Islam rahimakumullah. Kajian kita pada kesempatan ini adalah tentang beberapa hadis yang menyebutkan tentang keutamaan sebuah amalan membaca surah daripada surah Al-Quranul Karim, yang mana surah ini merupakan surah yang agung di dalam Al-Quran, yang barang siapa saja membacanya dengan sungguh-sungguh, dengan istiqamah, selalu mendawamkan membaca surah ini setiap hari atau malamnya, maka sungguh surah yang di dalam Al-Quran ini yang isinya 30 ayat dapat memberikan syafaat untuk orang yang membacanya. Bahkan dia diampuni oleh Allah dan diberikan kekayaan dan terlindung dari azab kubur. Surah itu adalah surah Tabarakalladzi ila akhiri. Hal ini terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi dan Imam Nasa'i dan Ibnu Majah dan Imam At-Tirmizi, dan derajat hadis ini adalah hadis hasan. Bunyinya, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna suratan fil Qur'ani 30 ayatan syafa'at li sahibiha ghufira lahu tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah ini adalah surah Al-Mulk. Sangat banyak keutamaan dan khasiat daripada surah yang satu ini. Dan semua surah dan ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim derajatnya adalah agung. Akan tetapi masing-masingnya memiliki keutamaan serta fadilahnya tersendiri. Surah Al-Mulk merupakan salah satu surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim di urutan ke-67. Surah yang terdiri dari 30 ayat ini termasuk golongan surah Makkiyah. Surah ini dinamakan surah Al-Mulk disebabkan karena dimulai dengan mensucikan dan mengagukan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan atau kekuasaan, yakni dialah yang memiliki langit dan bumi. Dialah raja yang sesungguhnya. Dialah yang menghendaki segala sesuatu. Dialah yang dapat menghidupkan dan mematikan makhluk. Dialah zat yang memuliakan dan merendahkan. Dialah yang membuat kaya dan fakir. Dialah yang maha memberi dan menahan segala sesuatu. Surah ini, yaitu surah Al-Mulk, juga dinamakan dengan surah Al-Waqiyah dan Al-Munjiyah. Hal ini disebabkan karena surah ini dapat menjaga dan menyelamatkan si pembaca dari azab kubur. Sedangkan Ibnu Abbas menamainya akan surah ini dengan nama Al-Mujadalah, karena surah ini dapat mendebat atas nama pembacanya di dalam kubur. Adapun keutamaan surah Al-Mulk adalah sebagaimana terdapat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya sebagai berikut ini. Yang pertama, pembaca surah ini yang istiqamah mengamalkan surah ini maka akan diberi syafaat, yaitu pertolongan dan ampunan. Hal ini terdapat di dalam hadis daripada Abi Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya surah di dalam Al-Quranul Karim yang ayatnya ada 30 dapat memberikan syafaat untuk yang membacanya. Ia diampuni, yakni surah Tabarakalladzi biyadihil mulku.
Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmizi. Di hadis yang lain disebutkan yang istiqomah membaca surah ini maka akan dimasukkan ke dalam surga. Anas bin Malik dari Sayyidina Anas bin Malik, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya surah yang di dalam Al-Quran yang dapat bertengkar untuk membela pembacanya sampai ia dimasukkan ke dalam surga, yakni surah Tabarakalladzi biyadihil mulku. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Hafiz Ad-Diya'ul Maqdisi. Kemudian di hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang membaca surah ini maka akan menyelamatkan pembacanya dari azab kubur. An Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas, tentang penamaan surah Al-Muluk dengan nama Al-Waqiyah dan Al-Munjiyat. Rasulullah SAW bersabda, surah Al-Muluk adalah surah penjegah. Ia adalah surah penyelamat yang dapat menyelamatkan si pembacanya dari azab kubur. Oleh karena demikian, para sahabatku, marilah kita selalu mengamalkan dan membaca surah Al-Muluk, baik itu dibaca di saat malam harinya ataupun di siang harinya. Boleh dibaca setelah solat asar, ataupun setelah solat maghrib, atau setelah solat isya, ataupun setelah solat subuh. Yang dianjurkan kita baca surah ini setiap malamnya, agar kita dijauhkan dari azab kubur, diselamatkan dari siksa kubur. Mudah-mudahan kita pun bisa mengamalkannya dengan istiqamah. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi semuanya. Akhir kalam, mohon maaf atas segala kekurangan kami, baik itu penyampaian ataupun ada kata-kata kami yang jauh dari harapan para penonton semuanya. Kami memohon maaf, itulah kekurangan kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.